Kekacauan melanda Eropa. 7 negara Eropa kacau, gegara dihantam badai aksi demo dan mogok massal di mana-mana. Kondisi ekonomi yang memburuk di benua Eropa memicu protes dan mogok kerja besar-besaran di wilayah itu. Para pekerja meminta agar upah dinaikkan untuk mengimbangi kenaikan harga energi dan pangan yang melonjak tajam. Ribuan warga Rumania bergabung dalam unjuk rasa Bucharest untuk memprotes biaya energi, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya yang menurut penyelenggara telah mengirim jutaan pekerja ke dalam kemiskinan. Di Republik Ceko, kerumunan besar yang mengibarkan bendera di Praha bulan lalu menuntut pemerintah koalisi pro-barat mengundurkan diri dari perang Rusia-Ukraina. Menurut para pengunjuk rasa, kebijakan embargo gas Rusia saat berperang dengan Ukraina memicu lonjakan yang tinggi di harga energi. Bergeser ke negara dekat Republik Ceko, ribuan warga Hungaria termasuk guru dan siswa berbaris melalui Budapest pada hari Minggu untuk memprotes pemerintah. Meski telah mengamankan pasokan gas Rusia, demonstran masih menyebut Perdana Menteri Viktor Orban gagal menjaga stabilitas ekonomi. Sementara itu di Eropa Barat, gelombang pemogokan kerja mulai terjadi seperti di Perancis. Serikat pekerja kilang minyak dan sektor publik seperti transportasi telah memulai pemogokan mereka dalam beberapa pekan terakhir. Pemogokan ini menipuskan stok bensin negara itu serta gangguan mobilisasi akibat beberapa kendaraan umum yang berhenti beroperasi. Pekerja kereta api, perawat pelabuhan, pengacara, dan profesi lainnya di Inggris juga telah melakukan serangkaian pemogokan dalam beberapa bulan terakhir. Mereka menuntut kenaikan gaji sesuai dengan inflasi yang berjalan pada level tertinggi 4 dekade sebesar 10,1%. Selain itu, pemogokan baru-baru ini adalah pilot Lufthansa di Jerman serta pekerja maskapai dan bandara telah mengganggu penerbangan. Bergeser ke arah barat, gelombang unjuk rasa besar-besaran juga dilakukan serikat pekerja di Perancis. Mereka menuntut kenaikan upah signifikan akibat biaya hidup yang terus melambung. Sebelumnya hal serupa telah dilakukan oleh para pekerja kilang minyak sehingga menyebabkan krisis BBM di negara tersebut. Analis dari konsultan resiko Versik Marford, Tabromsovit, mengatakan krisis kali ini dapat menimbulkan kerusuhan sipil di Eropa. Pasalnya para pemimpin Eropa sangat mendukung Ukraina dan berjanji atau untuk menghentikan ekonomi mereka dari minyak dan gas alam Rusia yang murah. Namun transisi dari sumber energi asal Rusia cukup sulit. Bahkan krisis diperkirakan akan memburuk pada waktu-waktu mendatang. Tidak ada perbaikan cepat untuk krisis energi dan jika ada inflasi sepertinya akan lebih buruk tahun depan daripada tahun ini. Ini berarti hubungan antara tekanan ekonomi dan opini populer tentang perang di Ukraina akan benar-benar diuji. Sejauh ini Inggris menjadi negara Eropa pertama yang mengalami perubahan kepemimpinan serta akibat inflasi yang tinggi setelah 45 hari menjabat. Perdana Menteri Liz Truss menyatakan mundur dari jabatannya setelah mengaku ia tak mampu membawa mandat rakyat untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang membelit Inggris. Rencana stimulus ekonomi Truss yang gagal yang melibatkan pemotongan pajak besar-besaran dan bantuan puluhan miliar pound untuk tagihan energi rumah tangga dan bisnis tanpa rencana yang jelas untuk membayarnya, memberikan gambaran terkait persoalan yang dihadapi pemerintah. Mereka memiliki sedikit ruang untuk bermanuver. Sejauh ini anugerah keselamatan telah lebih ringan dari Oktober biasanya di Eropa, yang berarti lebih sedikit permintaan gas untuk memanaskan rumah. Namun jika kita terakhir dengan gangguan tak terduga pada pasokan gas di Eropa musim dingin ini, maka Anda tahu kita mungkin akan melihat peningkatan lebih jauh dalam kerusuhan sipil, risiko dan ketidakstabilan pemerintah. 140.000 pengunjuk rasa mengadakan demo di Paris yang merupakan aksi pembangkangan dan kemarahan terkait inflasi yang terjadi di 3 minggu setelah pemogokan kilang menyebabkan kekurangan bahan bakar di seluruh Prancis. Dilansir Al Jazeera Senin 17 Oktober 2022, demonstrasi yang menentang kenaikan biaya hidup diserukan oleh oposisi politik sayap kiri dan dipimpin oleh Ketua Partai Prancis Jean-Luc Mélenchon. Pemimpin partai kiri Mélenchon mengikuti demo bersama pemenang hadiah Nobel Sastra tahun ini, Annie Ernaux, yang mengikuti jejak 4 serikat pekerja yang menyerukan pemogokan dan protes pada Selasa untuk menuntut kenaikan upah dan turut menyerukan pembukaan umum untuk hari Selasa 18 Oktober 2022 sebagaimana dilansir Reuters. Keempat serikat pekerja tersebut juga menyuruhkan potensi untuk membantu melindungi hak untuk mogok kerja, di mana demo yang digelar pada Minggu mengikuti seruan dari kondisi sayap kiri di Parlemen Serikat Masyarakat Ekologi dan Sosial Baru (NUPES), dan itu adalah bukti atas kemarahan terhadap kenaikan harga dan untuk meningkatkan tekanan dari pemerintah Presiden Emmanuel Macron. Menteri Anggaran Prancis Gabriel Attal mengatakan koalisi sayap kiri tersebut berusaha untuk mengeksploitasi situasi saat ini, ditandai dengan pemogokan kerja yang sedang berlangsung di pembangkit listrik tenaga nuklir EDF dan di sejumlah kilang minyak Prancis, di mana demo hari ini adalah aksi para pendukung yang ingin memblokir negara.
Sebelumnya, para pekerja kilang dan depot BBM Prancis di 5 lokasi milik raksasa minyak Total Energies mengumumkan pada Sabtu 15 Oktober 2022 memperpanjang pemogokan mereka. 4 dari 7 kilang minyak dan 1 depot BBM Total Energies tidak beroperasi setelah anggota serikat pekerja yang mogok menolak tawaran upah dari pemimpin industri minyak. Akan tetapi, operasional di 2 kilang minyak yang dijalankan Esso Action Mobile akan kembali dilanjutkan pekan ini setelah para pekerjanya mencapai kesepakatan dengan manajemen. Kendati demikian, aksi mogok yang telah berlangsung memaksa banyak SPBU tutup dan berdampak pada sebuah sektor ekonomi sebagaimana dilansir dari France 24. Pemerintahan Prancis, Emmanuel Macron mengeluarkan perintah yang memaksa beberapa para pekerja yang mogok untuk kembali membuka depot bahan bakar. Perintah tersebut justru membuat marah serikat pekerja, tetapi sejauh ini telah ditinggalkan di pengadilan. Penyelenggaraan menyebutkan sebagai aksi untuk melawan biaya hidup yang tinggi dan kelembapan iklim sebuah peningkatan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptif terhadap dampak disebabkan oleh iklim. Selain menyuruhkan investasi besar-besaran melawan krisis iklim, mereka juga menuntut tindakan darurat terhadap harga tinggi, termasuk pembekuan biaya energi, barang-barang penting dan pajak yang lebih besar dari keuntungan perusahaan. Dalam aksi tersebut, beberapa pengunjuk rasa mengenakan rompi neon kuning simbol protes anti pemerintah yang sering disertai kekerasan pada tahun 2018 yang menggujak pemerintah Macron yang pro-bisnis. Penentang Macron berharap untuk membangun momentum yang diciptakan oleh kebuntuan kilang dimulai pada akhir September.